Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syafitriana dengan NIM 105841102523. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas final saya, yaitu sistem pencarian judul skripsi berbasis string matching. Dan adapun fokus utama pada aplikasi web ini adalah untuk mengefisiensi pencarian pada database teks, karena ini tuh merupakan hal penting karena seringkali dalam pencarian judul skripsi kita masih sering dihadapkan pada ribuan karakter yang kompleks. Dan di sini saya menerapkan algoritma Knot-Morse-Part KMP untuk memastikan pencarian pola kata kunci berjalan dengan akurasi tinggi dan waktu eksekusi yang minimal. Adapun tahapan awalnya itu processing atau di sini saya menggunakan Compute LPS, yang mana pada bagian pertama adalah fungsi untuk melakukan analisis terhadap kata kunci yang dimasukkan. User program bakal mencari pola berulang logs prefix dan menyimpannya dalam sebuah tabel. Gunanya apa? Biar sistem punya peta. Kalau nanti pas pencarian ada karakter yang gak cocok, sistem gak perlu lagi balik ke indeks awal teks. Dia tinggal lihat tabel ini untuk tahu posisi lompat terbaik. Dan ini yang bikin KMP jauh lebih efisien dibandingkan algoritma pencarian biasa. Dan selanjutnya kode paling bawah, kode ini. Di sini ada kode dev KMP search. Nah, di sini itu merupakan tahapan eksekusi. Setelah tabel LPS siap, fungsi KMP search ini yang bekerja. Dia bakal bandingkan kata kunci dengan database judul skripsi. Poin pentingnya ada pada baris DJ LPS J1. Di sini tuh merupakan lompatan cerdas KMP. Saat terjadi ketidakcocokan, indeks pencarian pada teks variabel I tidak perlu mundur, tapi indeks pada variabel J yang menyesuaikan berdasarkan tabel LPS tadi, hasilnya kita bisa meminimalkan jumlah perbandingan karakter dan mempercepat pencarian secara signifikan. Nah, pada selanjutnya di sini pada bawah ini, di sini tuh merupakan 10 database skripsi, yang mana nanti di sini pada pencarian webnya bakalan muncul dengan cara memasukkan kata kunci. Semisal kita bakal memasukkan kata kunci analisis atau implementasi, semua yang berkaitan dengan itu bakalan muncul semua. Nah, selanjutnya kode paling bawah, kode di sini. Nah, di sini tuh merupakan kode yang mana di sini tuh integrasi dan perhitungan waktunya. Untuk sisi webnya saya menggunakan Flash, di route sistem nangkap keyboard dan user, lalu proses pencarian dilakukan 2 kolom, yaitu dengan judul dan matkul. Nah, di sini saya juga memasukkan sebuah time yang mana di situ berfungsi untuk menghitung waktu eksekusi. Jadi setiap kali kita pencarian keluar, kita bisa lihat langsung betapa milidetik yang dibutuhin algoritma ini buat nyisir seluruh database. Ini bukti kalau sistem ini memang high performance. Dan di sini saya nanti bakalan memperlihatkan hasil dari output ini. Selanjutnya di sini ada fitur download, fitur export download file. Di sini terakhir ada fungsi download file. Di sini saya pakai Max Response. Untuk general file text secara dinamis, jadi data deskripsi yang dipilih user bakal langsung diringkas jadi teks dan dikirim browser secara file unduhan. Ini memudahkan fitur atau user kalau mau simpan data deskripsinya tanpa perlu mencopas manual atau mengkopinya. Seperti itu. Jadi nanti pada hasil ini saya akan memperlihatkan hasil outputnya pada
web saya dan memperlihatkan contoh dari hasil ini. Hasil file yang telah diunduh, file berbasis teks yang telah diunduh. Nah, jadi secara keseluruhan, aplikasi ini tuh menggabungkan Flexible Python, Flex dengan kecepatan algoritma KMP untuk menangani pencarian string pada database secara optimal. Nah, ini adalah penjelasan pada aplikasi Python. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang indeks HTML-nya. Nah, pada heading 1 saya menggunakan repository. Pada heading 1 saya memasukkan judul dengan repositori skripsi digital dan menggunakan kata-kata paragraf seperti ini. Pencarian berbasis algoritma Knowledge Spark KMP. Nah, untuk melihat hasilnya apakah sudah sesuai atau belum, kita tinggal menerangnya pada aplikasi Python-nya. Dan jika seperti ini, kita tinggal mengcopy run on HTTP dengan angka ini, tapi saya hanya ingin mengcopy angka ini dan memasukkannya pada web pencarian. Seperti ini. Nah, hasilnya bakalan sesuai dengan yang ada di sini. Yang ada pada indeks HTML-nya. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan pemicu alur atau disebut saja di sini pada bagian method from post, yang mana di sini saya menyediakan indeks untuk mencari kata kunci. Begitu tombol diklik, data ini dikirim ke server flash untuk diproses oleh fungsi KMP search. Saya menggunakan value. Pada kode ini saya menggunakan value agar kata kunci yang diketik user tidak akan hilang setelah halaman dibuat ulang seperti ini. Saya sebelumnya sudah mencari kata kunci seperti kata implementasi, analisis, dan setelah saya memencetnya lagi, otomatis di sini tuh akan memberikan hasil pencarian yang lama atau sesuai dengan penjelasan yang tadi, halamannya tidak akan memuat ulang atau halamannya akan tidak terrefresh. Nah, seperti itu. Nah, adapun indikator performanya tepat pada di bagian bawah ini ada times. Di sini tuh kayak adalah tempat saya untuk menampilkan hasil perhitungan eksekusi algoritma. Ini tuh memudahkan user maupun penguji untuk melihat secara langsung efisiensi algoritma KMP dalam memproses database teks tersebut. Nah, contohnya tuh ada di bagian ini. Ini adalah kayak hasil temnya. Hasil dari temnya. Nah, selanjutnya di sini saya menggunakan looping for row in Roseau, yang mana di sini itu kayak alurnya itu jika KMP menemukan kecocokan sistem, otomatis membuat kartu card. Sesuai skripsi, judul data yang ditemukan dalam kartu ini semua informasi database seperti judul, mata kuliah, penulis, bakalan ditampilkan secara rapi. Seperti ini contoh, semisal kita mencari di sini implementasi. Cari. Nah, di sini adalah kata-kata sebuah implementasi pencarian, yang mana di sini ada bakalan judulnya, penulis, sama deskripsinya seperti itu. Nah, selanjutnya aksi unduhan atau download button. Nah, pada di sini terakhir setiap kartu memiliki tombol download yang mengarah ke download RID, yang mana itu kayak menghubungkan antara muka langsung ke fungsi download file di background berdasarkan ID ekskripsi yang dipilih. Nah, misal seperti ini, kita ingin mendownload detail teksnya. Nah, hasil download teksnya itu akan muncul.
Dan di sini saya memasukkan hasil skripsinya atau hasil dari teksnya itu cuman bagian dari kecilnya seperti ini, yang mana di sini bakalan otomatis terunduh. Tapi di sini saya cuman menggunakan atau memasukkan data-data secara sederhana, yang mana itu kayak judul, mata kuliah, penulis, dan skripsinya. Saya tidak memasukkan apapun lagi karena ini merupakan contoh kecilnya. Nah, itu adalah penjelasan saya cara membuat aplikasi pencarian skripsi berbasis teks menggunakan string matching. Sekian dari penjelasan saya. Bila masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah dengan NIM 1058411202623 dari kelas 5A. Di sini saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami dengan judul aplikasi pencarian judul skripsi pada database berbasis string matching. Adapun penelitian ini dilatar belakangi oleh penumpukan arsip judul skripsi yang terus meningkat, sehingga menyulitkan mahasiswa dan dosen dalam memverifikasi keburukan topik serta mendeteksi potensi duplikasi. Proses manual dinilai tidak efisien dan rentan kesalahan. Oleh karena itu, kami membangun aplikasi berbasis web ini menggunakan teknik string matching dengan algoritma brute force. Sistem ini dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Python dan framework Flex. Hasilnya, aplikasi mampu memindai dokumen, menghitung kemunculan kata kunci, dan memberikan visualisasi highlight pada teks yang relevan. Pendahuluan dan latar belakang narasi. Pertumbuhan volume dan akademik digital saat ini meningkat secara eksponensial. Hal ini menimbulkan tantangan besar dalam validasi orisinalitas karya ilmiah. Menurut Putra dan Hidayat 2023, deteksi kemiripan judul sangat krusial untuk mencegah plagiarisme, namun pengecekan manual sering terkendala keterbatasan manusia. Raju et al. 2022 juga menekankan perlunya pendekatan berbasis string untuk mendeteksi duplikasi secara efisien. Solusi teknis yang paling tepat adalah penerapan algoritma string matching untuk memastikan ketetapan pengambilan data. Adapun pemilihan algoritma narasi dalam literatur, yaitu terdapat beberapa algoritma seperti Knop-Morris, Pratt atau KMP, dan Boyer-Moore yang menawarkan efisiensi waktu tinggi. Namun, algoritma tersebut memiliki kompleksitas struktur data yang lebih rumit. Karena kami memprioritaskan akurasi mutlak dalam pencarian judul skripsi, kami memilih algoritma brute force atau naive algorithm. Keunggulan utamanya adalah jaminan bebas kesalahan atau error free karena memverifikasi setiap indeks secara berurutan sehingga hasilnya 100% akurat sesuai input pengguna slide.
Terus selanjutnya metode penelitian. Pada metode penelitian ini dilakukan secara terstruktur, meliputi analisis masalah, fokus pada efisiensi pencarian manual, perancangan algoritma, mengadopsi prinsip exhaustive search di mana pola dicocokkan pada setiap setiap pergeseran posisi teks tanpa ada karakter yang terlewat. Implementasi menggunakan Python untuk memanipulasi string, flags untuk antarmuka web, dan format teks txt sebagai flat file database. Pengujian menggunakan metode black box testing untuk memvalidasi fungsi input dan output. Terus selanjutnya arsitektur dan instrumen sistem narasi. Sistem ini membutuhkan instrumen yang memadai dari sistem perangkat keras. Kami menggunakan laptop minimal prosesor Intel Core 15 dengan i5 dengan RAM 8GB dan penyimpanan SSD untuk kecepatan 1:0. Perangkat lunaknya meliputi Windows 64GB, Visual Studio Code, dan Google Chrome untuk pengujian antarmuka. Secara fungsional, sistem menerima input kata kunci menghitung panjang string, menjalankan literasi pencocokan, dan menampilkan daftar judul relevan dengan fitur highlight serta counter jumlah kemunculan. Teknik dan analisis data. Analisis data difokuskan pada dua aspek. Analisis kompleksitas menggunakan notasi big nol. Kompleksitas waktu. Brute force adalah 0 meter attempts, di mana SMX adalah panjang teks dokumen. Analisis akurasi membandingkan output sistem dengan perhitungan manual. Sistem dinyatakan valid jika akurasi mencapai 100%. Data yang digunakan adalah arsip judul skripsi informatika yang dikonversi menjadi format plain txt. Hasil pembahasan efektivitas narasi. Implementasi sistem menghasilkan antarmuka yang responsif dan arsitektur client-server berdasarkan pengujian. Algoritma brute force terbukti sangat efektif dalam exam matching. Mekanisme verifikasi menjamin zero flash negatif kestabilan tetap akurat meski terdapat karakter khusus atau simbol, tidak seperti metode heuristik tertentu. Terus keamanan sistem memiliki mekanisme pemblokiran spam flooding dengan ambang batas waktu minimal 8 detik antar pengiriman pesan slide
antar pengiriman pesan. Lalu selanjutnya komparasi dengan metode yang lain narasi kami, yaitu membandingkan brute force dengan metode perbandingan brute force dengan metode lain. Phase KMP atau brute force lebih hemat memori spek efisiensi karena tidak memerlukan table prefix phase Boyer atau more, meski Boyer more cepat pada teks panjang. Untuk judul skripsi yang rata-rata hanya 10-20 kata. Overhead pembuatan tabel lompatan tidak memberikan peningkatan kecepatan yang signifikan versus metode probabilistik atau TF-IDF. Sistem kami lebih cepat dalam memberikan keputusan ya atau tidak terkait ketersediaan topik dibanding metode sistematik yang berbasis bobot kata. Selanjutnya itu hasil pengujian fungsional narasi. Pada tahap pengujian termuka, sistem berhasil memfasilitasi penggunaan field txt dan input kata kunci. Setelah tombol cari ditekan, sistem menjalankan logika brute force visualisasi hasil visualisasi hasil menunjukkan penandaan latar belakang kuning atau highlighting pada setiap kata yang cocok dan informasi konten yang menunjukkan jumlah total temuan secara akurat. Hal ini memudahkan proses verifikasi tanpa kesalahan deteksi. Kesimpulan narasi, yaitu kesimpulan dari penelitian ini adalah aplikasi pencarian judul skripsi berbasis web dengan algoritma brute force berhasil dibangun dan berfungsi dengan baik. Mekanisme exhaustive search menjamin akurasi 100%. Untuk pencocokan kata kunci pasti sistem ini meminimalkan risiko duplikasi akibat human error dan membuat proses administrasi menjadi lebih efisien serta transparan. Dan adapun saran pengembangan narasi, untuk pengembangan ke depan kami akan menyarankan skalabilitas. Ke depan kami menyarankan menggunakan algoritma KMP atau Boyer-Moore jika volume dan data mencapai jutaan rekaman untuk menjaga stabilitas waktu respon fitur cerdas. Mengintegrasikan natural language processing atau NLP atau terasur agar sistem mampu mendeteksi kemiripan secara semantik, atau berdasarkan sinonim, bukan hanya secara leksikal. Dan demikian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.